Jadi ini bahannya itu dari kawat kuningan sama plat kuningan. Sebelum pembuatan dipastikan kan membuat dulu desainnya. Setelah desain jadi sudah ACC juga pembimbing, baru masuk pembuatan sama pemotongan ukuran. Nah, kalau udah ACC untuk pemotongan dan ukurannya, lanjut ke proses pembuatan. Sebelum dibentuk, dipastikan ini dipanasin dulu untuk pembentukannya yang lebih mudah. Kalau misalkan tanpa pemanasan, untuk lekukan yang seperti ini, terus yang di bagian sini juga nantinya susah. Jadi harus dipanasin dulu, begitu juga dengan plat yang dipakai. Jadi harus dipanasin. Nah, untuk pembuatan si bunga sama daunnya, ini kita tempel kertas. Jadi desain ulang di kertas, tempelin ke platnya. Nah, dari plat kita diketok pakai palu besi sesuai bentuk yang diinginkan. Itu yang daunnya, begitu juga yang bunganya sama. Nah, nanti masuk ke proses pematrian. Pematrian itu penyambungan dua benda ataupun dua bahan yang akan disambungkan. Nah, kayak gini. Ini kan ini nempel nih. Ini pematrian. Jadi caranya dipanasin sampai titik panas tertentu sesuai bahan yang dipakai. Nanti perak patrinya melebur di tengah-tengah antara dua bahan yang mau dipatri. Nanti kalau udah selesai semua pematriannya, lanjut ke proses finishing atau pembersihan. Jadi bekas pembakaran, bekas pengamplasan, pengikirannya di finishing semua, baru masuk ke pewarnaan. Kan ini warnanya agak ada putihnya, ini masuk ke pewarnaan. Diwarnain pakai warna perak, di electroplating lah namanya, istilahnya dialirin listrik baru dikasih cairan peraknya, jadi nambah nilai jual. Bentuk dasar, kalau untuk bentuk dasarnya awalnya kan hanya kawat dengan plat ya. Dasarnya itu hanya bahan yang mungkin dianggap tidak bernilai. Di sebagian orang kita buat karya yang bisa punya nilai jual dan nilai seninya. Ya Pak, warna yang ada di dalam produk ini ada berapa warna? Untuk warna sebenarnya ini satu. Kalau untuk dasarnya itu kuning, karena dasarnya kuning, karena dipelapisin sama perak, berarti jadi warnanya warna perak. Tekstur yang diterapkan dalam produk ini berapa? Kalau tekstur ya pastinya harus halus ya. Kalau untuk produknya terus aman. Jadi kalau misalkan kita pakai, memperhatikan juga tingkat keselamatannya. Jangan sampai ketika dipakai bikin luka pemakainya gitu. Gimana letak titik fokus dalam pembuatan desain Pak? Titik fokus untuk pembuatan desain lebih ke tampilan, berarti dari tampak depannya, dari sini, Dari area batu sama ini tambahan yang ininya ya. Kalau misalkan dia cuman hanya ngandelin dari batu, pasti kurang nilainya. Dipermanis dengan dua daun sama motif tambahan. pengaruh bahan yang digunakan terhadap hasil akhirnya. Hasil akhirnya lebih ke finishing lebih mudah, harga lebih terjangkau, nilai tambah dari produk ini diandelin dari electroplating yang pakai perak.
Alat dan mesin yang diperlukan saat proses pembuatan produk ini. Nah, kalau untuk alat pembentukan kita pakai tang ya di sini, yang kayak tang yang kayak gini buat motong, ini ngebentuknya. Buat yang kecil-kecilnya kita pakainya yang gini. Terus untuk pengikiran ini kalau yang plat kita potong pakai ini gunting plat kecil, soalnya ini kan bahannya tipis, nggak terlalu tebal. Kalau tebal guntingnya beda lagi. Terus untuk penyambungan semua bahannya kita patri manual di sini, masih patri manual. Jadi bahan yang dipakainya itu untuk pembakarannya dari uap bensin. Jadi kayak pertalit dimasukin dalam tabung, dari tabungnya nanti dimasukin angin, anginnya ngedorong buat bensinnya menjadi uap. Nanti muncul api dari sini, dari ujung blendernya. Itu kalau untuk ini. Apakah prosesnya manual atau otomatis seluruhnya? Untuk ini pembuatannya full manual, handmade, semua handmade. Kalau di sini handmade. Apa kelebihan dari barang ini? Untuk kelebihannya lebih ke fleksibel ya, kayak misalkan jarak waktu beberapa bulan atau beberapa tahun, tingkat dari misalkan korosif nih kena udara, dia cukup dibersihin pakai air juga, digosok pakai kain bersih, dia bersih lagi. Ini balik lagi, gampang lah untuk pembersihan dan pengelolaan kedepannya. Apa kekurangan dari produk ini? Mungkin kalau untuk kekurangannya, tidak semua orang berminat dengan produk ini. Nah, itu kekurangannya, karena hanya orang-orang tertentu yang minat di produk ini dan orang yang mengerti seni. Pak, apa nama produk ini? Ini produknya namanya cincin casting. Jadi dibuatnya full dari awal sampai akhir, dari masinal. Kalau yang tadi kan manual, jadi ini mah full dari awal, dari mulai desain, produksi sampai ke finishingnya pakai mesin. Apa bentuk dasar dari Dasarnya kan lingkarannya, dikasih tekstur di sininya. Ini teksturnya kita bikin pakai 3 dimensi. Jadi tekstur dan bentuk ukurannya tetap sama, nggak ada yang beda. Warna yang ada di dalam produk ini ada berapa warna? Untuk produknya ini tetap sama, kita hanya ada satu warna kayak tadi. Ini full dari bahan perak kalau ini. Jadi udah, karena kita pakainya mesin, produknya udah ditentukan dan hasilnya juga, hasil akhirnya udah pas dan sama, jadi kita pakainya perak. Jadi ketentuan warnanya hanya satu. Tekstur yang diterapkan dalam produk ini tekstur apa? Jadi teksturnya di sini ada tekstur pakai, tapi kita pakainya dari bentuk alat ketaknya yang sama, jadi sama, hasil akhirnya sama semua sampai ke ujung juga sama. Kita pakai 3 layer di sini. Di mana letak titik fokus dalam pembuatan desain? Titik fokusnya berarti kita terapin dari simetris bentuk lingkarannya. Kalau bentuk lingkarannya nggak simetris, nanti di penggunaan jarinya bisa masuk, terus pasti ada ruang yang kosong, tuh lingkarannya tidak pas. Apa bahan yang digunakan saat pembuatan produk ini? Ini bahannya pakai perak ya, perak cir. Jadi serbuk perak yang berbentuk kayak bulir-bulir gotrit tuh, yang lingkaran kecil. Nah, itu dilebur, dipanasin,
sampai jadi cair. Setelah cair kita dicor ke cetakan yang udah kita bikin yang dari pertama. Nah, nanti selesai dicor jadinya kayak gini. Paling nantinya di finishing untuk membuang bagian yang tidak diperlukan. Pengaruh bahan yang digunakan terhadap hasil akhirnya. Pengaruh bahannya karena kita minim untuk finishingnya, tidak banyak yang dibuang, jadi menggunakan bahan perak. Kecuali untuk bahan lain yang digunakan jika si cetakannya kita bikin manual, pengaruhnya dari situ. Kalau untuk ini pengaruhnya lebih kecil karena kita udah cetakannya udah tersedia dari awal dan pakai alat Dan mesin yang diperlukan saat proses pembuatan produk ini. untuk alat masinal semua dari awal pembuatan cetakan silikon, cetakan lilin, terus mesin casting sama vakum buat ngebuang udaranya. Karena alatnya besar-besar dan nggak boleh dilihatin juga gitu ya, ini kan produknya hanya produk-produk tertentu lah yang boleh dilihatin gitu. Jadi mesinnya emang bukan manual, mesinal semua. Apa kelebihan dari barang ini? Kelebihan barangnya kita bisa bikin produk ini dalam satu hari bisa tembus 1.000 kalau untuk masinal. Kalau manual hanya ratusan aja, itu juga tergantung dari beberapa orang yang bikinnya. Kalau kita banyak orang, untuk manual pasti lebih banyak, tapi kalau untuk masinal beberapa orang juga bisa bikin lebih dari 1.000 kalau gitu. Apa kekurangan dari produk ini? Nah, kekurangannya mungkin untuk permintaan pasarnya ya, kita lebih ke kalau misalkan kita buat banyak produknya berarti kita harus bisa lebih masterin lebih cepat juga. Soalnya kan produknya sekali bikin banyak nih, beda dengan manual. Kalau manual dia hanya bikin sedikit, bisanya kan bisa pesan dulu gitu kan. Kalau ini misalkan satu cetakan itu udah berapa puluh lah dalam satu cetakan, minusnya ya jadinya banyak sisa yang belum tentu kita bisa keluarin gitu. Apa yang terbuat ini? Tapi udah dapetin satu pertanyaan. Apa dapetin Bapak? Jadi untuk kedepannya lebih ke ketika ada tugas kayak gini, mungkin kalian harus lebih antusias juga ya. Terus jangan hanya terpatok kayak di jurusan sini ada produk ini, kalau bisa karena kalian tahu di sini ada produk, kalian juga harus bisa mengembangkan juga ke depannya. Paling gitu. Ya tadi Bapak makasih.